Seorang menteri yang berani berargumen dan membeberkan fakta data di dalam rapat kerja di Komisi 3 DPR mengenai transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Lalu siapakah beliau ini? Profesor Dr. Mahfud MD lahir pada 13 Mei tahun 1957 di Sampang, Jawa Timur, yang sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam sejak 2019 di masa kepemimpinan Joko Widodo. Setelah lulus pendidikan SMA atau setingkat, Mahfud melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Mahfud memulai karirnya sebagai dosen di kampus alma maternya. Pada saat yang sama, ia melanjutkan kuliah S2 di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada. Saat ia sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia, ketika itu ia melihat hukum tidak dapat bekerja sebagai mestinya, karena selalu diintervensi oleh politik. Kekecewaannya pada hukum yang selalu dikalahkan oleh keputusan-keputusan politik menyebabkan Mahfud ingin belajar ilmu politik. Lalu ia melanjutkan pendidikan doktor di bidang ilmu hukum dan tata negara di Universitas Gadjah Mada. Puncaknya ia menjadi guru besar bidang politik dan hukum pada tahun 2000. Lalu ia juga sempat dipilih sebagai Menteri Pertahanan pada kepemimpinan Gus Dur, yang dimana Mahfud juga merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM. Lalu pada tahun 2004 ia terpilih sebagai anggota legislatif di DPR periode 2004-2009. Dan pada 2008 Mahfud terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008 sampai 2013. Sepak terjangnya di Mahkamah Konstitusi atas ketegasan, kelugasan, dan kejujuran Mahfud saat memimpin Mahkamah Konstitusi semakin membawa harum namanya dan lembaga yudikatif. Kemampuan dalam kepemimpinan menjadi hal yang dibutuhkan untuk bisa memimpin individu maupun lembaga. Gaya kepemimpinan Mahfud MD yang memiliki sikap antisipatif serta bergerak cepat dalam menangani kasus ataupun masalah. Melakukan banyak perubahan ketika menjabat, terutama mengenai menawarkan 10 rambu Mahkamah Konstitusi. Ia juga memiliki gaya kepemimpinan yang progresif, berani, tegas, dan berkeadilan, terbukti dengan banyaknya terobosan yang ia berikan saat ia menjabat sehingga ia pun banyak mendapatkan prestasi dan penghargaan atas kepemimpinannya. Itulah mengapa Mahfud MD menjadi salah satu tokoh yang menginspirasi saya dalam hal kepemimpinannya.